Di bagian sebelumnya, kita udah menggabungkan Fortify dan Laravel UI. Tapi coba kita tes dulu ketika kita mengganti sesuatu di Laravel Fortify-nya. Misalnya saya mengganti sekarang validation, yang harusnya name saya ganti jadi username. Tentu ini harusnya error, kenapa? Karena di bagian register kita mewajibkan untuk si name-nya atau field name-nya harus ada. Sementara di sini yang kita tes adalah username-nya. Kita coba lakukan testingnya. Daftarnya berhasil. Ada yang aneh. Harusnya dia mencari username-nya dia required di sini. Berarti harusnya si username-nya menjadi gagal dan dia redirect ke halaman sebelumnya. Tapi kenapa berhasil? Alasannya karena pada saat kita menginstal Laravel UI-nya, si Laravel UI sendiri punya controller bawaan yang teman-teman bisa lihat di HTTP controller sini. Ini semua adalah kode di bawah folder auth yang dibawa oleh Laravel UI. Jadinya si Laravel menggunakan kode-kode yang ada di sini. Meskipun tidak error, kita harus berhati-hati karena ketika niat kita menggunakan Fortify, akhirnya kita jadi bingung ketika kita mengubah sesuatu tapi tidak terjadi apa-apa di sini. Nah, untuk menghapus dan fokus menggunakan Fortify, kita benar-benar tinggal menghapus saja si folder dari Laravel auth-nya ini di folder auth di bawah controllers-nya. Saya hapus seluruh file yang ada di foldernya. Lalu yang kedua juga di webnya kita tidak lagi menggunakan ini di sini. Tidak perlu mendeklarasikan auth routes ketika menggunakan Laravel Fortify. Semuanya sudah diurus oleh si Fortify kita. Nah, sekarang saya pastikan lagi ketika kita tetap mengganti dengan username di sini. Saya akan coba logout sekarang. Dan kita register yang baru. Saya register. Dia akan redirect, tidak berhasil karena si username-nya di sini harusnya required. Makanya dia redirect ke halaman sebelumnya. Dia tidak muncul petunjuk errornya karena di field di registernya saya memberinya name bukan username. Jadi saya akan kembalikan dulu dasarnya ke name biasa. Kita pastikan ketika dia sudah di name biasa di sini. Lalu saya register. Kita sudah berhasil login seperti sebelumnya. Nah, sekarang saya mau ngetes lagi gimana kalau teman-teman mau mengakses halaman dashboardnya. Kita dapat error di sini sekarang root verification reason-nya kembali error. Kalau kita intip di sini di bagian verify, bagian blade-nya dia ngasih tahu kalau dia nge-root ke verification reason. Nah, sementara nama root ini tidak teridentifikasi oleh Laravel Fortify, hanya Laravel UI yang mengerti root-nya ini. Karena itu kita harus baik-baik membaca dokumentasi dari si Laravel Fortify-nya. Kalau teman-teman lihat di sini di Laravel Fortify-nya dia ngasih tahu untuk email verification, kita harus ngirim request ke post email verification notification. Jadi tugas kita hanya mengganti bagian root ini saja untuk menghilangkan error tersebut di bagian postnya. Nah, kalau teman-teman lihat banyak seperti ini, jangan khawatir, teks ini semuanya teman-teman bisa ganti seperti biasa. Saya akan kembali lagi untuk memastikan kita mendapatkan halaman ini. Ketika kita klik juga tidak error. Untuk meminta ketika user misalnya tidak mendapatkan email sebelumnya, oh saya nggak dapat email, tolong kirim lagi. Di inbox email kita sudah dapat verifikasi emailnya kembali dan bisa kita klik untuk mengakses halaman yang terlindungi. Jadi itu dia untuk informasinya, hati-hati ketika menggunakan Laravel UI, dia bukan hanya bawa user interface-nya aja, padahal tujuan kita, saya mau memudahkan teman-teman untuk menampilkan views-nya daripada masukin satu-satu, kita auto input di sini. Tapi kalau teman-teman membawa Laravel UI, ingat dia juga membawa controller sendiri, mengubah sesuatu di root. Untuk memastikan kita hanya menggunakan Fortify, lakukan langkah-langkah tadi, menghapus folder auth di controllers, dan juga di webnya menghapus auth roots-nya.